Bab 89. Pikiran Qinlang. Sayang, jangan marah. Meski si wanita kuno ini menjadi penyanyi utama, dia juga tidak akan bisa merebut kepopuleranmu, ujar Tang Bo, sambil membelai punggung Yanni. Oh ya sayangku, di hari audisi nanti aku juga akan tiba. Aku akan duduk di posisi VIP, tepat di belakang para juri. Grup band wanita Hello kali ini akan difilmkan di Taman Hiburan Pulau Chongming, Shanghai, di hari perekaman. Karena Jay Chou dan beberapa artis besar akan datang, demi mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan. Selain 100 staf tim acara, hanya akan diizinkan 2.000 penonton cantik dan tampan yang sudah dipilih secara khusus. Terus terang saja, mereka adalah penampilan grup. Selebihnya adalah keturunan kedua keluarga kaya, atau diundang pihak penyelenggara, atau membayar untuk mendapatkan tempat duduk. Mereka bisa pergi melihat wanita cantik sambil membahas bisnis. Tang Bo tentu saja masuk dengan identitas keturunan kedua keluarga kaya dan posisinya adalah berada di belakang juri. Posisi ini sangatlah bagus, sungguh bagus sekali. Sayangku, kata Yanni. Senang, kamu habiskan berapa banyak uang untuk membeli posisi ini? Tidak banyak, hanya 200 juta yuan. Sesampainya di sana apabila bisa mengobrol satu dengan Jay Chou, Jen Zhang, beberapa artis ini juga lumayan, jelas ini tidak mungkin. Aku juga akan bawakan kamera untuk merekam seluruh penampilan kalian di atas panggung. Tang Bo berbicara sambil membuka pintu mobil. Ayo naik mobil dan pulang. Gong Jiao, Zhang Xiaoya, jika kalian tidak ingin kembali ke hotel dan mau tinggal di rumahku juga boleh. Kami memiliki banyak kamar tamu. Saat ini, Zhong Yu bersama Guo Yanan berjalan keluar. Wanita jalang, apakah kamu sudah lihat? Pacarku menemaniku datang ke Shanghai dan dia juga memiliki rumah mewah sebesar 200 M2. Di mana pacar pecundangmu itu? Kenapa dia tidak kemari? Oh ya, aku lupa. Pecundang itu bahkan tidak punya mobil. Bagaimana mungkin dia punya uang datang ke kota Shanghai yang biaya hidupnya mahal? Kamu memang pantas pacaran dengan dia. Aku sekarang mau pulang ke rumah mewah kami di Shanghai. Sedangkan kamu hanya pantas naik bus umum. Bersabarlah untuk pulang ke hotel kecil yang disewa kakak Chen. Hahaha. Yanni meluapkan emosinya kepada Zhong Yu dan Gong Jiao. Zhang Xiaoya naik ke mobil Tang Bo, lalu pergi. Kamu tidak apa? Tanya Guo Yanan perhatian. Zhong Yu menggelengkan kepala pelan. Yanan, apakah kamu mau pulang ke hotel? Saat ini Zhong Yu merasa sangat kesepian. Dia ingin sekali Guo Yanan menemaninya. Guo Yanan tidak berbicara. Sebuah mobil Mercedes-Benz pun perlahan berhenti di depan gerbang. Seorang pria tampan dan rapi menatap Guo Yanan sambil berkata, Yanan, kamu sudah keluar. Zhong Yu mengenalinya. Pria itu adalah pacarnya Guo Yanan. Hatinya menjadi semakin sedih. Tunggu sebentar. Guo Yanan berkata pada pacarnya, lalu melihat ke arah Zhong Yu. Dia tampak khawatir. Maaf, aku tidak bisa menemanimu kembali ke hotel. Tidak apa. Zhong Yu memaksakan sebuah senyuman, membuat Guo Yanan merasa dirinya sangat kasihan. Dia melihat langit dengan tidak berdaya. Zhong Yu, maafkan aku harus berterus terang. Aku sarankan kamu segera putus dengan Qin Lang. Melihat tatapan Zhong Yu saat melihat dirinya, Guo Yanan pun memberanikan diri mengatakan ini. Semua orang bisa melihat jelas Qin Lang tidak punya kemampuan untuk melindungimu. Lalu untuk apa kamu menghabiskan waktu di masa mudamu? Aku tahu, mungkin saja di sekolah dia bisa membantumu banyak hal, sehingga membuatmu merasa hangat, tapi kamu harus paham, di masyarakat ini lebih rumit daripada di sekolah. Apalagi kita ke depannya akan menjadi artis besar. Jika kamu sekarang tidak mau putus, memangnya kamu masih mau bersamanya setelah kamu jadi orang berhasil? Saat itu kalian berubah menjadi orang di dunia yang berbeda. Kalau kalian memang ditakdirkan untuk berpisah, lalu kenapa tidak berpisah lebih awal? Guo Yanan menatap serius Zhong Yu. Ini
adalah ucapan yang sejak dulu ia ingin sampaikan. Dia berharap Zhong Yu dapat mengerti tujuan ucapannya ini. Sementara, mata Zhong Yu sedikit bergetar. Dia sedikit menundukkan kepala, tersenyum pelan, dan tampak tidak enak hati. Aku tahu kamu mengatakannya demi kebaikanku. Tapi, aku tidak akan putus dengan Qin Lang. Guoyanan tidak bisa berkata-kata. Dia membalikkan matanya ke arah lain. Dia sudah memberitahukan yang sejelas-jelasnya kepada Zhong Yu. Tapi mengapa Zhong Yu masih tidak mau berubah? Aku sangat berterima kasih atas perhatianmu. Tapi aku tidak akan mungkin putus dengan Qin Lang. Mungkin kamu tidak mengetahui kisah kami. Sebenarnya Qin Lang tidak seperti yang kalian lihat. Zhong Yu tahu Qin Lang sebenarnya keturunan kedua keluarga kaya yang seperti apa. Kekayaannya itu bahkan bisa memiliki sebuah pulau dan bos berkelahi pun harus patuh dengannya. Kekayaan Qin Lang tidaklah seperti yang dibayangkan Guoyanan. Hanya saja Zhong Yu tidak ingin memberitahu hal ini pada orang lain. Baik, anggap saja aku tidak pernah bilang. Jika kamu bersedia menderita bersama Qin Lang, maka pergilah bersamanya. Guoyanan agak emosi padanya. Dia merasa Zhong Yu ini terlalu keras kepala. Guoyanan pun pergi tanpa melihat Zhong Yu, lalu naik mobil pacarnya. Yanan, jangan marah. Aku sungguh berterima kasih kamu sudah sempat memikirkanku, kata Zhong Yu melihat Guoyanan yang seperti ingin kabur. Jika kamu merasa aku sedang membantumu, maka pikirkanlah baik-baik apa yang kukatakan, kata Guoyanan dari dalam jendela mobil kepada Zhong Yu. Selesai mengatakannya, dia pun menyuruh pacarnya menyalakan mobil. Di depan pintu ruang latihan tersisa Zhong Yu, seorang senyuman di wajahnya perlahan menghilang menjadi sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Dia meremuk pakaiannya dan sendirian berjalan menuju halte bus umum. Zhong Yu sedang duduk di bus umum yang menuju hotel. Dia melihat ke arah luar jendela kota Shanghai di malam hari. Cahaya malam kelap-kelip. Pantas saja kota ini disebut kota tanpa malam. Bus umum melewati The Oriental Pearl Tower, The Bund, Nanjing Road. Ada banyak orang berdua bertiga bersama. Mereka penuh dengan canda tawa. Zhong Yu menggeser pandangannya ke dalam bus. Hatinya kesepian. Ditambah lagi, saat melihat orang lain sedang tertawa, dia merasa dirinya tidak sanggup lagi. Zhong Yu menyandarkan kepala di kursi. Perlahan menutup mata. Senyuman Qin Lang muncul dalam benaknya. Sudut bibir Zhong Yu pun meringkuk. Seperti itu. Sehari, 2 hari, 7 hari telah berlalu. Pagi harinya Zhong Yu berusaha latihan di ruang latihan. Malamnya sendirian naik bus umum kembali ke hotel. Dia semakin merasa kesepian dan rapuh. Benaknya terus memikirkan kerinduannya pada Qin Lang. Lampu jalan yang remang-remang mewarnai jendela bus terpantul ke dalam mata Zhong Yu yang sedang tertutup. Wajahnya begitu tenang. Dalam benak Zhong Yu membayangkan rupa Qin Lang. Tapi di saat ini, dia tidak lagi bisa tersenyum seperti 7 hari lalu. Wajah kecilnya itu lembut seperti permukaan air yang tertiup angin. Perlahan berkeriput. Mulut kecilnya miring. Air mata mengalir dari dua matanya, meluncur ke pipinya dan membasahi wajahnya. Zhong Yu perlahan membuka mata. Air mata itu bersinar seperti lautan perak yang begitu menarik perhatian. Zhong Yu mengetuk ponselnya, mencari nomor Qin Lang. Meneleponnya. Halo, Zhong Yu. Akhirnya kamu meneleponku juga. Katakan, apakah kamu rindu padaku? Terdengar suara yang tidak asing dari ponsel. Air mata panas Zhong Yu pun mengalir tiada henti. Kenapa tidak bicara? Qin Lang merasa sedikit aneh. Tidak apa. Zhong Yu berusaha menahan diri agar Qin Lang tidak menyadari dia menangis. Aku telepon kamu untuk memberitahumu. Kami besok pukul 8 malam akan mulai audisi. Akhirnya hari itu datang juga. Selama 1 minggu tanpa kamu, aku sangat kangen padamu. Zhong Yu mendengar kata-kata Qin Lang, tapi dalam hatinya begitu mengharapkan besok Qin Lang bisa datang melihatnya. Sebelum datang ke Shanghai, dia tidak menyadari apa pun. Hingga sekarang, dia baru memahami
Pemikirannya sendiri, dia ingin Qin Lang menjadi saksi pertama kali dirinya tampil di atas panggung. Dia juga tidak ingin Yan Ni dan teman-teman menertawainya lagi dan setiap hari sendirian. Kamu meneleponku agar aku bisa ke sana. Melihatmu ya, saat ini. Qin Lang menyebutkan kata-kata yang ingin didengar Zhong Yu. Tidak ada, aku sendirian di Shanghai ini cukup. Baik, rupa Zhong Yu menangis dan tertawa ini masih tetap cantik. Dia juga tidak tahu mengapa. Ketika Qin Lang menanyakan dirinya, dia malah menyangkalnya. Zhong Yu pun berkata, dengan suara kecil, jika kamu ingin kemari, datanglah. Maafkan aku, Zhong Yu. Besok bos mengajak kami ke taman perkotaan untuk mengenali tanaman. Aku tidak bisa pergi. Suara Qin Lang dari ponsel ini membuat Zhong Yu tertegun. Tidak apa. Kamu baik-baik magang. Aku akan baik-baik saja sendirian di Shanghai, kata Zhong Yu tidak fokus. Setelah itu mereka berbincang sebentar dan Zhong Yu menutup telepon. Zhong Yu pun menyandarkan kepalanya ke jendela kaca bas. Dia tidak apa yang sedang dilihatnya, apa yang sedang dipikirkannya. Perjalanan bas umum melewati tempat yang sama semua. Saat ini di Jinling, Qin Lang tertawa bahagia. Dia meletakkan ponsel. Dia tadi sengaja membohongi Zhong Yu bahwa dia tidak akan ke Shanghai untuk melihatnya. Padahal dia ingin memberikan kejutan pada Zhong Yu. Dia berpikir besok Zhong Yu pasti akan senang saat melihatnya. Keesokan harinya, sejak pagi pukul 10, di Taman Liburan Pulau Chongming Shanghai telah berkumpul banyak orang. Rata-rata adalah anak muda, anak perempuan, mencapai 2/3-nya. Tujuan mereka kemari adalah untuk mengejar artis. Acara kali ini, grup band wanita Hello mengundang Jay Chou, Nicholas C, Jen Zhang, Joey Yung, 4 artis besar. Sementara ada banyak sekali keturunan kedua keluarga kaya yang akan datang. Ada juga pria tampan wanita cantik yang telah memiliki hak menjadi penonton. Bagaimana mungkin tidak membuat mereka berteriak histeris? Audisi dimulai pukul 6 malam. Saat ini, satu per satu orang datang. Wanita cantik yang berbadan tinggi langsing, pria tampan gagah. Setelah diizinkan masuk oleh tim acara, barulah mereka bisa masuk menjadi penonton. Satu persatu mobil mewah berdatangan. Mereka kebanyakan adalah keturunan kedua keluarga kaya yang populer. Satu persatu sangat luar biasa, bahkan melebihi para artis. Dia adalah Li Xuan, tuan muda dari Wahaha. Ayahnya 10 tahun lalu pernah menjadi orang terkaya di Tiongkok. Dia adalah Stephen Zhang, tuan muda dari Suning. Dia sekarang merupakan ketua dari Inter Milan Tiongkok. Dia adalah Su Dongzi, manajer utama Dayun Motorcycle. Bisnis mereka telah masuk ke Eropa. Jia Ziwei, anak laki-laki dari presiden properti R&F Group. Guo Yukun, anak perempuan dari penanggung jawab Kang Sifu daerah Tiongkok Daratan. Penonton dan keturunan kedua keluarga kaya ini saja bisa membuat penonton sekitar berteriak histeris. Pada pukul 5 sore, mobil khusus yang menjemput 4 juri telah tiba. Jay Chou, Nicholas C, Jen Zhang, Joey Yung keempat superstar ini bersama-sama turun dari mobil. Mereka berjalan ke arah taman sambil melambaikan tangan pada penonton sekitar, hingga membuat suasana di sekitar menjadi sangat heboh. Gadis-gadis yang mengelilingi tempat itu melambaikan papan dan meneriaki nama idolanya, berharap idola mereka bisa melihat mereka sekilas. Jay Chou, Jay Chou, aku cinta kamu, seperti tikus mencintai beras. Jay Chou, lihat kemari. Dewi Jen, aku sudah melihat seluruh konsermu. Kamu adalah dewi yang jatuh dari langit. Joey Yung telah memberiku tanda tangan. Aku sangat bahagia hingga ingin pingsan, kata seorang fans pria yang tergila-gila karena barusan mendapatkan tanda tangan Joey Yung. Suasana sekarang sedang memanas. Bas umum yang membawa Zhong Yu dan teman-teman audisi perlahan melewati keramaian itu. Setelah bas masuk ke dalam taman, melihat fans di samping yang tergila-gila, hati Zhong Yu juga pelan-pelan mengharapkannya. Suatu hati, dia juga akan
memiliki fans sebanyak ini. Bab 90. Rencana jahat Yan Ni. Sementara itu, setelah Qinlang menyisir rambut, merapikan diri, kemudian berangkat dari perumahan Pulau Cui, memanggil taksi, langsung ke stasiun rel kereta cepat. Dia mau ke Shanghai untuk memberikan Zhong Yu sebuah kejutan, setelah membeli tiket. Setelah menunggu kurang lebih 20 menit di ruang tunggu, Qinlang mulai antri untuk pengecekan tiket. Saat ini, dia menerima telepon dari Huang Ge. Qinlang, malam ini aku adain pesta di Xi'an Yaju. Nanti malam kamu harus tiba ya. Huang Ge terdengar sangat gembira. Entah ada hal menggembirakan apa. Aku ada urusan. Qinlang ingin memberi penjelasan bahwa dirinya ingin pergi ke Shanghai melihat audisi Zhong Yu. Tapi Huang Ge tidak membiarkannya mengatakannya secara lengkap. Dia berkata, siang ini aku pergi ke rumah Zhou Xin untuk bertemu dengan ayah ibunya. Mereka telah setuju. Setelah Zhou Xin tamat, dia akan menikah denganku. Jika untuk hal ini kamu tidak ikut merayakannya, kamu bukan teman sejati. Serius, orang tua Zhou Xin sudah setuju. Hebat juga kamu. Qinlang juga merasa senang pada Huang Ge. Dia meremuk tiket yang ada di tangan, lalu melihat pemeriksa tiket. Ragu cukup lama. Pada akhirnya dia memilih meninggalkan antrian itu. Baik, tunggu saja. Malam ini aku pasti datang. Sekalian panggil Ren Hao dan teman-teman. Huang Ge adalah sobat terbaik Qinlang. Hal satu, sebaik ini jika tidak pergi akan sangat tidak pantas. Hati Qinlang juga pasti tidak akan tenang. Jadi dia pada akhirnya memilih untuk mengubah trik perjalanannya. Saat kepikiran Zhong Yu, Qinlang sedikit merasa bersalah. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena waktu itu Qinlang bilang ke Zhong Yu bahwa dia tidak bisa pergi dan Zhong Yu juga tidak bermaksud ingin Qinlang pergi. Seharusnya Zhong Yu tidak akan menyalahkannya. Qinlang saat ini tidak akan terpikir bahwa perubahan mendadak ini akan membuatnya begitu menyesal. Di Resort Saint Jue Manor Shanghai, taman ini dihiasi dengan lampu-lampu, sehingga membuat taman ini terlihat begitu elegan. Di tepi danau buatan taman ini, dibangun sebuah panggung dengan tinggi 1,5 meter. Layar belakang dari panggung ini adalah spanduk poster raksasa yang sangat modern. Ditambah lagi gerakan gadis cantik yang menggemaskan. Grup band wanita Hello tertulis dengan bentuk huruf artistik ini sangat mencolok. Lampu yang berwarna-warni dan danau buatan yang ada di sekeliling, serta ada pohon tinggi besar, membuat tempat ini sangat indah. Kursi untuk keempat juri di depan panggung ini didesain dengan sangat unik dan keren, dan juga ada puluhan tempat duduk penonton. Ini semua untuk didudukin oleh keturunan kedua keluarga kaya. Sisanya telah diundang penonton berbayar sebanyak 2.000 orang. Semua orang hanya bisa berdiri. Di lokasi ada sutradara yang akan menginstruksikan mereka untuk berteriak atau bersorak. Sementara di pojokan kursi penonton terdapat Tang Bo dan Yan Ni yang masih saling bermesraan di detik-detik terakhir. Sayangku, tenang saja. Nanti aku akan mengambil gambarmu dengan sangat cantik. Hanya saja kamu bukan penyanyi utama. Wanita kuno itu dari desa itu sangat menyebalkan. Kakak Chen, kalian tidak pandai melihat orang. Di leher Tang Bo tergantung sebuah kamera Nikon. Dia mengeluh atas ketidakadilan pada Yan Ni. Tidak apa. Emangnya jika penyanyi utama, kenapa? Jangan lupa, sebagai penyanyi utama, saat terkenal itu dia. Tapi yang menerima tanggung jawab kegagalan juga dia. Yan Ni tertawa pelan. Kenapa kamu berkata begitu? Apa kamu menemukan taktik untuk melawannya? Tang Bo sangat memahami Yan Ni. Sekarang dia mengatakan hal buruk tentang Zhong Yu. Tang Bo justru merasa senang. Dia pasti punya cara. Yan Ni melirik matanya pada Tang Benol. Di dalam sinar matanya itu tersirat rencana jahat. Dia menundukkan kepala, mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna coklat dari dalam kantong bajunya, melihat sekitar dengan was-was, menghadangnya dengan tubuh, lalu mengayunkannya di hadapan Tang Bo diam-diam. Apa ini? Tanya Tang Bo heran.
Yan Ni tersenyum dengan penuh maksud. Dia menjinjitkan kaki, berbisik pada Tang Bo. Ekspresi wajah Tang Bo menjadi senang. Selesai Yan Ni mengatakannya, mata Tang Bo bercahaya dan berkata, kita kerjain wanita kuno itu habis-habisan. Tang Bo kemudian bertanya dengan keraguan, apakah berbuat seperti terlalu keji? Selain itu, jika penampilannya buruk di atas panggung, apakah akan mempengaruhimu? Keji apanya? Siapa suruh dia merebut posisiku? Sebagai penyanyi utama, aku tidak mau peduli, asalkan penampilanku bagus. Juri juga tidak akan mengetahuinya. Mungkin saja ini adalah suatu kesempatan buatku, kata Yan Ni keras. Kepala, sudahlah. Kamu cepat duduk. Acara akan segera dimulai. Ingat untuk foto aku dengan cantik ya. Selesai mengatakannya, dia tersenyum angkuh dan kembali ke ruang tunggu peserta. Zhong Yu dan teman-teman saat ini sedang latihan terakhir di bawah pengamatan Chen Jingyi. Melihat Yan Ni yang baru kembali, Chen Jingyi segera memanggilnya untuk latihan bersama. Setelah latihan setengah jam, Chen Jingyi pun mengatakan hal-hal yang harus diperhatikan, lalu membiarkan mereka duduk untuk merilekskan suasana hati, untuk bersiap tampil. Di atas panggung, kontestan yang berada di belakang panggung ada banyak. Mereka semua tampak gugup. Zhong Yu, ini minumlah. Saat ini, Yan Ni berjalan ke hadapan Zhong Yu, lalu memberikannya sebotol air putih. Tidak perlu, aku takut sesak pipis saat di panggung nanti. Melihat Yan Ni yang tiba-tiba memberikan air, Zhong Yu sangat terkejut. Tapi, dia memang bermaksud baik. Zhong Yu tidak mungkin menolaknya mentah-mentah. Tidak ada, di atas panggung hanya perlu beberapa menit. Aku sengaja membelinya. Kamu lihat Gong Jiao Zhang Xiaoya juga sudah memilikinya. Jika kamu tidak meminumnya, sebotol air ini mubazir jadinya. Kamu minum saja ya. Yan Ni meletakkan sebotol air itu di tangan Zhong Yu. Zhong Yu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia punya hanya bisa menerimanya. Kenapa kamu tidak minum? Minum sedikit saja bisa membantumu mengurangi gugup. Ayo, kita bersulang. Yan Ni menggunakan botol minumnya bersulang pada Zhong Yu dengan tersenyum. Melihat Yan Ni minum duluan, Zhong Yu pun jadi merasa tidak enak hati jika tidak minum. Sehingga dia pun minum sedikit. Melihat Hong Yu yang sedang meneguk, dalam mata Yan Ni tampak cahaya dingin. Baik, sebentar lagi kita akan tampil. Kamu atur suasana hatimu dengan baik. Ingat ya, jangan sampai kamu menghancurkan tim girl grup kita ya. Yan Ni tersenyum misterius. Seusudahnya, dia berjalan ke sisi Gong Jiao Zhang Xiaoya. Zhong Yu mendengar perkataan terakhir Yan Ni. Dia merasa ada yang aneh. Namun dia hanya memikirkannya sekilas kemudian kembali berfokus apa yang harus diperhatikan saat di atas anggung. Pada malam pukul 8, audisi grup band wanita Hello pun dimulai. Di saat bersamaan, Qin Lang yang berada di Jinling Nanjau juga tiba di Xian Yaju untuk merayakan keberhasilan Huang Ge. Mendapatkan persetujuan ibu mertua, 4 juri besar bernyanyi bersama dengan judul Tawa Lautan. Setelah diiringi sorak-sorai penonton berbayar itu, mereka pun kembali ke kursi juri. Pembawa acara yang tampan membacakan kalimat sambutan tanpa panjang lebar. Para peserta pun naik ke atas panggung. Girl group yang mengikut audisi ini adalah mereka yang tangguh. Satu persatu grup menyanyi dan menari. Setiap alunan musik dan setiap gerakan tarian itu sangatlah indah, sehingga membuat 2000 penonton merasa sangat puas. Di saat yang bersamaan, penampilan mereka juga sangat menjiwai. Mereka bertepuk tangan dan bersorak. Ada juga yang antusias hingga mengeluarkan air mata. Kemampuan penampilan mereka tidak kalah dengan yang ada di atas panggung. Suasana sekarang sangat heboh. Namun keempat juri besar ini tidak akan tergoda hanya dari penampilan. Mereka sangat tegas dalam menilai setiap kontestan dan juga tidak akan segan menunjukkan masalah dan kekurangan dari setiap girl group itu. Waktu Zhong Yu dan teman-teman untuk naik ke panggung sudah dekat, Zhong Yu menjadi sangat tegang, tapi dia punya kepercayaan diri. Dia pasti akan tampil dengan sangat baik. Saat ini, Zhong Yu tiba-tiba merasa perutnya
Sakit lalu mengelusnya pelan. Dia merasa ini pasti karena masuk angin. Tahan sebentar saja. Seharusnya tidak akan masalah. Audisi di atas panggung masih berlanjut. Kelulusan setiap grup penampilan ditentukan oleh juri. Keempat juri ini adalah senior di dunia hiburan. Kata-kata yang mereka keluarkan punya standar dan teknis, membuat para kontestan audisi terpukau. Guru, memanglah guru. Sementara Zhong Yu yang masih di bawah panggung, merasakan perutnya yang semakin sakit. Zhong Yu saat ini tidak sanggup memikirkan bagaimana cara menanggulangi rasa sakit ini. Kalian akan segera naik ke panggung. Aku ingatkan lagi. Setelah sampai di atas kalian, jangan pikirkan hal-hal lain lagi. Kita ini hanya saja kontestan biasa. Setelah ini adalah Zhong Yu dan teman-teman. Chen Jingyi berdiri di antara mereka berlima, lalu mengingatkan mereka lagi. Saat mengatakannya, dia sadar wajah Zhong Yu yang sudah mulai pucat. Dahinya bercucuran keringat dingin. Chen Jingyi terkejut. Zhong Yu, kamu kenapa? Guo Yanan dan teman-teman juga menyadari keanehan Zhong Yu. Hanya Yan Ni yang menatapnya bahagia, karena dialah yang memberikan minuman itu pada Zhong Yu. Dia memberikan obat usil kepada Zhong Yu dengan dosis tinggi. Obat ini dibelinya dari online. 10 ger saja bisa membuat orang merasa kesakitan sebab kedinginan saat di musim dingin. Sementara Yan Ni meletakkan 30 ger padanya. 04 Si, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Guo Yanan segera merangkul Zhong Yu, bertanya perhatian. Tidak apa. Mungkin saja sejak bangunan pagi tadi aku masuk angin. Perutku sedikit sakit. Kalian jangan khawatir. Ini tidak akan menyebabkan masalah besar. Kamu bilang tidak sakit. Lihat kamu, rambut saja sudah basah seperti itu, kata Guo Yanan. Khawatir melihatnya, dia menatap Chen Jingyi. Kakak Chen, sebaiknya bawa Zhong Yu ke dokter sekarang. Iya, Kakak Chen. Melihat kondisi Zhong Yu, ini sepertinya sangat kesakitan. Biarkan dia beristirahat saja. Kamu jangan khawatir. Aku bisa menggantikan posisi Zhong Yu. Yan Ni ingin membantu Zhong Yu berbicara. Kalian kira kita bisa seenaknya bilang tidak? Naik panggung. Chen Jingyi menatap heran pada Guo Yanan dan Yan Ni. Peraturan grup band wanita Hello ini sangat ketat. Jika orang yang mendaftar tidak sesuai dengan orang yang naik ke panggung, maka mereka akan langsung didiskualifikasi. Chen Jingyi juga ingin membiarkan Zhong Yu pergi beristirahat, tapi kenyataannya tidak bisa. Zhong Yu, apa kamu masih bisa bertahan? Chen Jingyi berlutut di hadapan Zhong Yu, bertanya penuh kekhawatiran. Aku bilang, tidak masalah, Kakak Chen. Kamu jangan khawatir. Zhong Yu mengangkat kepala. Dia memaksakan sebuah senyuman. Dia tidak ingin dirinya menyusahkan orang lain dan tidak ingin melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Bagus, Zhong Yu. Chen Jingyi mengelus wajah mulus Zhong Yu. Tidak apa. Di atas panggung. Hanya beberapa menit. Kamu tahan saja tidak masalah. Setelah selesai dari panggung, Kakak Chen bawa kamu pulang. Saat ini, pembawa acara telah berbicara dengan sangat keras. Terima kasih atas penilaian dari keempat juri. Selanjutnya yang akan tampil berasal dari kota tua 6 dinasti Jinling. Mereka adalah gadis-gadis yang memiliki 4 karakter wajah yang berbeda-beda. Jika kamu suka yang cantik, yang polos, atau yang tipe Eropa, kalian bisa menemukannya di sini. Mari kita panggilkan girl group pengejar impian. Yan Ni dan teman-teman mulai naik ke atas panggung. Saat Zhong Yu berdiri, perutnya semakin terasa sakit. Dia menyadari ketika dia ingin berdiri tegak, perutnya terasa sakit 2 kali lipat, tapi demi tidak membuat anggota lain khawatir, Zhong Yu pun memaksakan sakit ini dan tetap naik ke atas panggung. Kamu tidak apa? Guo Yanan merangkul Zhong Yu dan bertanya penuh kekhawatiran. Zhong Yu tersenyum dan menggelengkan kepala. Sekarang mau buka mulut saja bisa membuatnya sakit minta ampun. Zhong Yu menahan nafas. Dia memberitahu diri sendiri, 10 menit penampilan akan segera berakhir. Dia harus bisa menahannya.
Guo Yanan awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya ditelannya lagi. Tidak. Jadi berbicara, dia menarik tangan Zhong Yu, dan perlahan naik ke atas panggung.